Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat ya. Ayah bunda yang hebat-hebat, tetap semangat mendampingi putra-putri di rumah. Pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring ayah bunda. Jadi, mohon bimbingan ayah bunda untuk mendampingi Ananda dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda jangan lupa untuk mengingatkan Ananda mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan di setiap kegiatan dan selalu menjaga kebersihan di rumah agar terhindar dari penyebaran virus corona DC 2019 dan wabah demam berdarah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran jarak jauh diharapkan Ananda dapat menyusun huruf nama anggota tubuh. 2. Membaca nama bilangan dari bilangan 1 sampai dengan 10. 3. Membaca lambang bilangan 1 sampai dengan 10. Anak-anak hebat, sudah siap belajar hari ini? Yuk, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air mengalir ya, sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, setelah mencuci tangan, jangan lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, agar lebih semangat belajarnya, kita ucapkan yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes! Anak-anak hebat, pasti anak-anak sudah mengenal huruf bukan? Sekarang kita akan bermain anggota tubuh. Susunlah huruf-huruf sesuai dengan nama anggota tubuhmu. Coba sebutkan hurufnya. M, A, T, A. Dibaca mata, betul sekali. Dilanjutkan dengan anggota tubuh lain ya. Baiklah anak-anak hebat. Sekarang kalian susun ya huruf-huruf di bawah ini dengan kata yang benar. Coba perhatikan. A, M, A, T. Dan disusun menjadi ya mata. Hebat sekali. Coba sekali lagi ya. Amati. U, B, A, H. Ubah. Jadi disusun menjadi bahu. Ya. Sekarang kalian bersama ayah bunda dilengkapi sayang ya tugasnya. Nah, kalau tadi kalian belajar huruf, sekarang kita akan beralih membaca lambang bilangan. Pastinya kalian sudah mengenal bukan huruf dan bilangan. Nah, sekarang tirukan ibu guru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, betul sekali. Kalian sudah hebat sekali. Kalian sudah dapat membaca nama bilangan. Sekarang carilah nama bilangannya. Yang pertama, kita lihat gambar
telinga. Ada berapa gambar telinga di gambar? Ya, betul. Ada 1, 2. Ada 2. Hebat. Tepat sekali. Gambar kedua, kita hitung berapa jumlah teman-teman Edo. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Hebat dan pintar. Kalian ternyata makin hebat dan pintar. Untuk gambar ketiga dan 4, minta tolong ya untuk ayah bunda untuk membimbing kalian di rumah. Tidak lupa ucapkan terima kasih setelah mengerjakan tugas. Kegiatan terakhir kalian adalah menghitung banyak benda yang ada di dalam kotak. Selalu pasangkan benda dengan lambang bilangannya. Setelah itu, pasangkan kembali lambang bilangannya dengan namanya. Contoh, Bu Guru akan memberikan contoh paling atas. Di situ, lihat ada angka 9. Tepat. Coba lihat angka 9, kita cari benda apa yang berjumlah 9. Sudah ketemu? Ya, betul. Bunga matahari yang berjumlah 9. Ya, kalian pasti bisa. Bu Guru yakin kalian anak-anak yang hebat. Dan semangat. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah hari ini. Mari kita belajar hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Alhamdulillah. Mengingat kondisi kita saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan BDM dan PJJ. Oleh karena itu, dimohon ayah bunda selalu mendampingi putra dan putrinya dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Tetap semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Mengenai hidup rukun dengan teman bermain. Dengan tujuan pembelajaran
kali ini yang pertama menuliskan kalimat ajakan dengan benar. Yang kedua, menirukan perilaku sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, mempraktekkan gerakan berlari ke berbagai arah dalam bentuk permainan sederhana. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kelima. Lani akan belajar menari di rumah Ibu Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Setelah kalian menyimak bacaan tadi, sekarang lengkapilah percakapan di bawah ini. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Ibu Siti, silahkan masuk Lani. Lani, iya, terima kasih Tante. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Lani, saya malu Siti. Siti, tak apa Lani, teman-teman akan membantumu. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung menari bersama. Edo, ayo Lani bergabung bersama kami. Lani, tapi aku malu. Maukah kalian membantuku? Akhirnya Lani, Siti, Udin dan Edo berlatih menari bersama. Ibu Siti, Lani senang berlatih menari bersama. Ia anak-anak hebat, bisa menuliskan pengalamannya di buku masing-masing. Misalnya, nama temanmu Reni. Kita akan mengajak Reni untuk menari. Kalimat ajakannya, Reni, ayo kita menari bersama. Nah, tanggapan teman yang diajak bagaimana? Iya, tapi aku bantu ya. Anak-anak yang hebat dan pintar, kalian bisa berdiskusi sama ayah dan bundanya. Bagaimana sebaiknya sikap kita untuk menjaga kekompakan dengan teman bermain, sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika kita bermain. Apakah kalian suka bermain berlari-lari dengan temanmu? Ayo, kita belajar berlari dengan benar. Anak-anak, gerakan berlari ada yang menggunakan lari pendek, ada yang menggunakan lari panjang. Kalian bisa melakukannya di dalam permainan bersama teman-temanmu. Permainannya boleh apa saja, bebas ya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak-anak yang pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi putra dan putrinya. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa
untuk membereskan perlengkapan belajarnya dan ucapkan terima kasih kepada orang tua. Pembelajaran selesai. Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Ya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama supaya ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat untuk hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ibu Reni akan menemani belajar kalian pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran kelima. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan manfaat olahraga pada proses pertumbuhan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh olahraga pada proses pertumbuhan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan, hobi, olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan, hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Yang kelima, dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan, hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keenam, dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan, hobi atau olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan percaya diri. Yang ketujuh, dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik menyimpan dan meminjam dengan benar. Yang kedelapan, dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Baik, anak-anak, sebelum belajar kita bernyanyi dulu yuk. Dengarkan ibu, lalu kita ikuti bersama-sama di rumah. Ya, ibu akan bernyanyi kring-kring ada sepeda. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Iya. Anak-anak, tentunya kalian suka bermain sepeda bukan? Bermain sepeda itu sangat menyenangkan, apalagi dilakukan saat kita liburan bersama keluarga. Tahukah kalian bahwa bersepeda itu sangat menyehatkan tubuh kita loh. Selain itu bisa menguatkan otot kaki dan membuat tubuh kita semakin bertumbuh tinggi. Contohnya, coba amati ya anak-anak.
Udin saat masih kecil bersepeda dengan roda 3. Sekarang Udin sudah kelas 3 SD, bersepeda menggunakan sepeda yang lebih besar beroda 2. Artinya Udin saat ini bertumbuh berkembang ya. Otot kaki Udin sekarang menjadi semakin kuat karena Udin rajin berolahraga. Sekarang Udin tumbuh menjadi semakin sehat, kuat dan tumbuh tinggi. Yang kedua ada Edo. Edo yang senang bermain sepak bola. Saat masih kecil, Edo hanya bisa menendang saja. Tetapi sekarang Edo sudah hebat bermain sepak bola. Karena Edo sering berolahraga, tubuh Edo menjadi sehat, kuat dan tumbuh tinggi. Lalu ada Dika. Dika dia senang berlari. Ada lagi dengan Rama, Bobby, dan Reddy, dia senang berenang. Meskipun anak-anak kesukaan mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap hidup rukun dan senang bermain bersama-sama. Anak-anak, meskipun makanan kesukaan kita berbeda, olahraga kesukaan berbeda, tetapi sikap kita tetap harus saling menghargai, saling menolong, selalu kompak dan bekerja sama. Dengan sikap seperti itu, hidup kita akan selalu rukun dan tidak akan ada terjadinya perselisihan. Nah, saat kita berekreasi, pasti banyak yang jualan ya anak-anak. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan minuman, ada yang jualan souvenir, dan banyak lagi yang jualan yang lainnya. Nah, ada satu atau beberapa faktor yang berpengaruh dalam jual beli, yaitu pengurangan. Nah, pengurangan di sini kita akan belajar tentang pengurangan dengan bilangan ribuan. Pengurangan itu ada 2 teknik. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Sekarang kita belajar dulu yang pertama, yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam. Ibu punya contohnya. Coba mati ya anak, perhatikan. 5.478 dikurangi 1.254 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita menghitung, alangkah baiknya kalian menulisnya itu sejajar dengan nama satuannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Biar menghitungnya lebih mudah, kalian harus menghitungnya di yang paling belakang dulu, yaitu angka satuan. Misalnya 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Mudah sekali kan? Ini namanya teknik pengurangan tanpa teknik meminjam. Lalu yang kedua. Ya, yang kedua ada pengurangan dengan teknik meminjam. Ibu memiliki contoh lagi, yaitu 4.249 dikurangi 1.926. Nah, ini seperti biasa kalian menulisnya harus sejajar dengan nama satuannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kita hitung sama-sama ya. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sekarang 2 dikurangi 9. Bisa nggak anak-anak? Tidak bisa. Karena angka 2 itu lebih kecil dari angka 9. Jadi angka 2 ini minjem ke angka 4. Dia
minjem ke angka 4 satu angka jadi 12 dan yang angka 4-nya berubah menjadi 3. Kalau sekarang sudah bisa dihitung ya anak-anak ya. Jadi 12 dikurangi 9 adalah 3 ya. Dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadi kesimpulannya 4.249 dikurangi 1.926 adalah 2.323. Nah, sekarang anak-anak, kalian bisa mengerjakan materi pelajaran di buku paket sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan 5M, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker saat kalian berpergian, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat untuk belajar hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak pintar, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi yang di rumah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi ya dengan Ibu Sandra. Pada hari ini kalian jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumunan, mengurangi mobilitas. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran kelima. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Setelah memperhatikan dari guru, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungong jempa dalam posisi duduk dengan teknik benar. 2. Setelah memperhatikan peragaan dari guru, siswa mampu mempraktikkan dasar-dasar gerak tari bungong jempa dalam posisi duduk dengan teknik benar. 3. Dengan menggunakan gambar yang dibuat sendiri, siswa mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. 4. Dengan menggunakan gambar yang dibuat sendiri, siswa mampu menceritakan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial budaya, agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Oke, sebelumnya kalian telah belajar teknik menari bungong jempa. Tari bungong jempa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri.
Ayo menari dalam formasi duduk. Apakah kamu masih ingat gerakan tari bungong jempa dalam formasi duduk? Ini adalah gerakan formasi duduk tari bungong jempa. Yang pertama itu adalah gerakan F. Anak-anak, itu adalah gerakan tari bungong jempa. Kalian bisa praktekkan sendiri ya di rumah. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah mempelajari dan melestarikannya. Seperti yang telah kalian lakukan ketika mempelajari tari bungong jempa. Tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukuri dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Apakah kalian pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di tempat tinggal kalian? Sekarang saatnya kalian menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kalian ikuti atau yang pernah kalian lihat di lingkungan tempat tinggal kalian. Hari-hari besar keagamaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Hari Besar Agama Islam. Contohnya Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Hijriyah, dan lain-lain. Yang kedua, Hari Besar Agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Contohnya Hari Natal, Paskah, dan lain-lain. Yang ketiga, Hari Besar Agama Hindu. Contohnya Hari Raya Nyepi. Yang keempat, Hari Besar Agama Buddha. Contohnya Trisuci Waisak. Dan yang kelima, Hari Besar Agama Konghucu. Contohnya Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Waisak. Itu adalah hari raya masing-masing agama yang ada di Indonesia. Kita harus menghargai dan toleransi terhadap agama orang lain. Ketika mereka merayakan hari raya atau beribadah, kita tidak boleh mengganggu dan kita harus toleransi dengan agama dan kepercayaan mereka. Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi, keberagaman itu jangan dijadikan suatu perbedaan yang memecah belah, tetapi menjadi satu kekayaan alam yang bisa mempersatukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Seperti apa keberagaman umat beragama di Indonesia di lingkungan provinsimu? Bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Setelah belajar hari ini, coba renungkan apa yang kalian pelajari.
Apa yang akan kalian lakukan dalam mengamalkan nilai kerjasama dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak, perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukuri dengan sikap saling menghargai dan toleransi saat orang lain beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa gali informasi, utamakan literasi, dan jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Masih bersama dengan Ibu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah siswa mempelajari materi pembelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Mengetahui macam-macam otot pada manusia. 2. Menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. 3. Membuat desain cover buku. Anak-anakku yang hebat, silahkan kalian simak gambar berikut. Pada gambar tersebut, petani sedang mencangkul. Kita lihat tulang dan otot tangannya terlihat sangat kuat. Bahkan kakinya terlihat kokoh walaupun berada di lumpur. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian bayangkan, mengingat kembali sehari-hari kalian, seandainya kalian memegang benda. Di situ organ yang paling berperan adalah otot. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu bergerak. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua fungsinya menggerakkan jantung. Yang ketiga fungsinya menggerakkan bagian tubuh organ dalam. Macam-macam otot. Ada tipe otot ya, anak-anak hebat. Yang pertama otot lurik, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan dan bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik:
1. Bentuknya silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang terakhir, cirinya inti sel yang berada di tepi. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. 1. Otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Tipe otot yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendongan, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yaitu 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. 2. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. 3. Terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. Dan yang terakhir cirinya tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah tadi kalian mempelajari dan mengetahui fungsi dari otot, tentunya kalian tahu betapa pentingnya otot untuk tubuh kita. Coba bayangkan sama kalian, seandainya kita tidak memiliki otot, tentunya kita tidak akan bisa bergerak kan? Nah, contoh lain misalkan otot kita tidak berfungsi dengan benar. Contohnya otot jantung. Padahal otot jantung itu fungsinya sangat hebat ya buat tubuh kita, yaitu memompahkan darah ke seluruh bagian tubuh. Ketika otot jantung kitanya terganggu, otomatis jantung kita tidak sehat. Bahkan tidak sedikit ya orang yang terkena serangan jantung mendadak. Nah, itu diakibatkan karena otot jantungnya yang tidak sehat atau bermasalah. Bisa juga menyebabkan kematian. Nah, seperti itu. Anak-anakku yang hebat, untuk lebih memahami fungsi-fungsi dari otot, kalian silahkan baca teks di dalam buku tema 1 yang sudah kalian miliki, halaman 108 dan 109. Ya. Nah, kemudian dari teks tersebut kalian harus menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Ya, tuliskan di buku tulis kalian. Kemudian setelah kalian membaca teks tersebut,
kalian harus berkreasi, ya, yaitu buatlah cover desain bacaan dari yang kalian baca tadi, ya. Nah, sebelumnya kalian harus ingat langkah-langkah dalam mendesain cover buku tersebut. Pertama, kalian harus memahami dulu, membaca dulu seluruh isi bacaan. Nah, baru kalian menentukan desain seperti apa yang kalian inginkan. Perlu kalian ketahui, ada dua jenis mendesain cover. Di antaranya, satu, ada cover dengan latar belakang bernuansa putih dan tulisan sederhana. Nah, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Kemudian, desain cover yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Anak-anakku yang hebat, sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana anak-anak hebat dan soleha kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Ingat, walaupun masa pandemi kita belajar tidak tatap muka, kita harus tetap semangat dalam belajar. Ingat ya, semangat. Oke, sebelum kita belajar, pada pertemuan ini bertemu dengan Bapak Mulyadi, belajar tentang bilangan bulat. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu, membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Oh iya ya. Sudah berdoa, jangan lupa isi daftar hadir online-nya ya. Jangan sampai kelupaan itu, karena itu ditilai juga sebagai sikap kedisiplinan dalam mengisi daftar hadir online. Oke, dalam masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Oke ya, jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang 5M. Selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas itu bepergian ya, dan menjauhi kerumunan. Oke, pembelajaran hari ini adalah tentang mengenal bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian yang pertama bisa menjelaskan tentang bilangan bulat. Yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, kita simak pembelajaran ini. Yo, amati dulu gambar ini. Gambar apakah ini? Betul, gambar gunung. Gunung mana? Iya, Gunung Puncak Jayawijaya yang ada di Papua. Merupakan gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Gunung ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat indah. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Ya,
Karena gunung tersebut sangat tinggi, yaitu 4.884 dpl di atas permukaan laut. Nah, suhu udara puncak Jawijaya pada pagi hari yaitu negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hari hingga sore hari itu mencapai negatif 7 derajat Celcius ya. Dan pada malam hari mencapai 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif 8 derajat Celcius? Ayo kita temukan jawabannya pada pembelajaran ini. Nah, kalian pasti sering melihat gambar apa ini? Gambar kulkas. Pasti sering melihat yang punya kulkas tentunya. Tapi sekarang sudah semua orang mempunyai kulkas. Nah, kulkas ini bisa mendinginkan makanan, sayuran, dan sebagainya. Bisa mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Suhu ini dapat dituliskan menjadi negatif derajat Celcius. Kemudian, makanan dan minuman dikeluarkan dari kulkas tadi. Suhunya naik lagi menjadi 12 derajat Celcius. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari ya, bilangan bulat selalu ada. Nah, sekarang apa itu bilangan bulat? Oke, bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, ini dalam bentuk garis bilangan kita jelaskan. Bilangan bulat kalau dari 0 ke kanan itu adalah positif seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau ke kiri adalah bilangan negatif yang di tengah-tengahnya 0. Dalam pembelajaran sebelumnya waktu kalian kelas 4, kelas 5 sudah mengenal bilangan cacah dan bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu negatif 3. Ditulis negatif 3 atau dibaca negatif 3. Kenapa jadi negatif? Karena di bawah 0. Pada suhu 12 derajat Celcius di atas 0 derajat dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau cukup dibaca 12 saja. Jadi, lawannya positif yaitu negatif. Lawannya negatif yaitu positif. Contoh, lawannya 10 yaitu negatif 10. Lawannya 6 yaitu 6. Kalau lawannya 15, iya negatif 15. Kita lanjutkan ya ke contoh soal. Suhu udara puncak Jawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius atau dibaca negatif 8 derajat Celcius. Kenapa negatif? Karena di bawah 0. Contoh yang selanjutnya, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Yang tadi sudah dibahas dalam DPL ya, di atas permukaan laut. Kalimat di atas dapat ditulis positif 150 meter atau cukup 150 meter. Dibaca positif 150 meter atau 150 meter. Jadi, di atas 0 adalah bilangan positif. Sedangkan kalau di bawah 0 adalah bilangan negatif. Kalau ke kanan, positif. Kalau ke kiri, negatif. Kalau untung, positif. Kalau rugi, negatif. Iya, kalian kalau kalian jajan, pernah jajan ke warung, bawa uang 10.000. Jajannya 12.000, berarti punya hutang. Nah, hutang itu adalah negatif. Sedangkan kalau ada kembalian dari uang jajan tersebut, berarti positif. Nah, sekarang bagaimana cara membaca bilangan bulat? Yang pertama, nih, negatif 9. Dibacanya negatif 9. Yang kedua, angka berapa ini? Iya, 64. Dibaca ya 64 dan seterusnya. Itu saja
pertemuan pada hari ini tentang bilangan bulat bagian ke-1. Nanti di video selanjutnya kita akan bertemu lagi tentang bilangan bulat bagian kedua, tentang mengurutkan bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, perkenalkan nama saya Rini Susanti dari SD Negeri Babakan Astana. Dan saya Rani Nur Nusaibah dari SD Negeri Babakan Sempur. Jangan lupa like, Like, comment, share, and subscribe ya. ya.